Jumpa lagi dengan saya Bung Yes di Rai Soccer TV dalam edisi Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelum saya menguraikan dan menganalisis pertandingan grup F semalam, lebih dulu saya imbau semua sahabat, rekan, netizen, jangan lupa tonton sampai habis dan like, comment, and subscribe di channel ini. Pertandingan semalam kita lihat sangat ketat di grup F. Belgia yang tadinya diunggulkan bisa melangkah ke babak kedua setelah menyelesaikan dua pertandingan, ternyata terganjal oleh Maroko. Setelah kemenangan tipis 1-0 atas Kanada di pertandingan pertama, Belgia kemudian dipermalukan oleh Maroko pada pertandingan kedua semalam dengan skor 0-2. Kedua gol dicetak oleh Sabiri dan Bouklal di babak kedua. Kekalahan Belgia dan kemudian kemenangan Kroasia atas Kanada secara telak 4-1 membuat perubahan posisi di klasemen sementara grup F. Belgia yang tadinya memimpin di pertandingan pertama kini merosot ke peringkat ketiga dengan nilai 3 dari 2 pertandingan dengan minus 1 gol atau selisih gol 1-2. Kroasia mengambil alih pimpinan klasemen sementara dengan keunggulan selisih gol 4-1 atas Maroko yang mengisi posisi kedua dengan selisih gol 2-0 atau +2, sementara Kroasia +3, dan kedua tim sama-sama meraih nilai 4 dari 2 pertandingan yang telah diselesaikan. Dengan hasil sementara ini dan menyisakan 1 pertandingan lagi, maka grup F tinggal menyisakan 3 tim untuk bersaing merebut 2 tiket, yaitu Kroasia, Maroko, dan Belgia. Sementara Kanada yang telah menderita 2 kekalahan otomatis telah tersingkir meski masih menyisakan 1 pertandingan yang terakhir melawan Maroko. Nah, kalau melihat peluang dari ketiga tim yang masih berpeluang tersebut, maka Kroasia jelas ada di atas angin. Kroasia cukup menahan imbang Belgia di pertandingan terakhir untuk meraih 1 tiket dengan mengumpulkan nilai 5 nantinya. Dan kalau hasil draw itu membuat posisi Belgia sangat kritis, karena di pertandingan yang sama, tentu dengan jam yang sama di pertandingan terakhir itu, Maroko cukup menahan juga Kanada imbang sehingga memiliki nilai 5 dan akan mendampingi Kroasia lolos. Namun kalau Maroko kalah dari Kanada sementara Belgia mengalahkan Kroasia, maka akan dilihat selisih gol antara Belgia dan Maroko. Atau kalau digunakan selisih gol, maka tergantung dari gol-gol yang tercipta nantinya. Tetapi kalau hanya melihat head to head, maka dengan nilai yang sama nantinya otomatis Maroko yang lolos dan Belgia yang tersingkir, karena kedua tim akan meraih nilai yang sama 4, sementara Kroasia akan lolos. Sedikit analisis tentang pertandingan semalam antara Belgia dan Maroko, di mana Belgia harus menderita kekalahan yang memalukan tentunya. Mengapa memalukan saya katakan? Karena Belgia adalah tim yang cukup disegani di Eropa, walaupun jarang memenangi pertandingan atau turnamen atau kejuaraan besar, namun Belgia sering melahirkan pemain-pemain yang hebat dan memiliki kekuatan yang berimbang di tingkat Eropa maupun dunia. Dan kita lihat semalam, dengan tetap mengandalkan duet yang sangat menonjol yaitu Eden Hazard dan Kevin De Bruyne, Belgia ternyata tidak bisa mengimbangi kecepatan dan power game yang dipertontonkan oleh Maroko. Padahal kalau Belgia lebih cerdik memainkan tempo permainan atau dengan strategi yang melambat atau menunda tempo dalam menyerang, terutama lewat trionya yang sebetulnya memiliki kualitas sangat imbang di lini tengah, yaitu Alex Witsel, Eden Hazard, dan Kevin De Bruyne, maka mereka sebetulnya tidak perlu sampai kalah dari Maroko.
Ketiga pemain ini bermain tidak sinkron atau tidak bisa menjalin kerjasama yang baik di lini tengah Belgia. Dan kalau saya membandingkan permainan Belgia saat ini dengan Spanyol yang ketika masih diperkuat oleh Xavi Hernandez dan Iniesta, maka sebetulnya Belgia bisa merangkai kekuatan di lini tengah seperti Spanyol. Tetapi permainan Iniesta dan Xavi itu tidak terlihat pada diri Kevin De Bruyne maupun Eden Hazard. Kedua pemain ini terlalu jauh dalam mengambil posisi. Kevin sering berada di sayap kanan atau turun jauh ke belakang, sementara Eden Hazard berada di posisi kiri. Sebetulnya ada salah satu pemain lini tengah Belgia juga yang bisa merangkai kekuatan menjadi trio yang cukup baik di lini tengah Belgia, yaitu Alex Witsel. Namun ketiga pemain ini juga belum memperlihatkan sebuah jalinan kerjasama yang baik. Andaikan mereka ini bisa merangkai, atau ketiga trio ini bisa merangkai permainan yang baik, maka Belgia akan tampil sebagai sebuah tim yang sangat solid dan susah dan sulit ditembus oleh lawan. Namun permainan semalam Belgia tidak menampilkan permainan yang gemilang, khusus dari trio Witsel, Eden Hazard dan juga Kevin De Bruyne. Kita lihat, walaupun Maroko tampil sebagai tim underdog, namun mereka sangat tekun dan melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Belgia dengan sangat baik. Dan sebetulnya Maroko mencetak 3 gol, namun salah satu gol di babak pertama dianulir oleh wasit Cesar Ramos dari Meksiko, karena ternyata salah satu pemain Maroko lebih dulu terjebak perangkap offside. Dan 2 gol di babak kedua, salah satunya di menit 92 atau injury time, memperlihatkan Maroko memang pantas memenangi pertandingan tersebut, karena Belgia di babak kedua sudah mulai kendor, sementara Maroko semakin bersemangat untuk terus menekan. Dan kedua gol Maroko yang tercipta oleh Sabiri dan Aboukhlal akhirnya membuat atau membuka peluang Maroko untuk melaju ke babak kedua. Kita berpindah ke pertandingan yang lain, tetapi masih di grup F tentunya, ketika Kroasia menghancurkan Kanada dengan skor telak 4-1. Baru menit kedua, dan ini merupakan gol tercepat untuk sementara di Piala Dunia kali ini, Kanada telah membobolkan gawang Kroasia. Sebuah sundulan yang dilakukan oleh penyerang atau pemain sayap Alphonso Davies membuat euforia Kanada semakin tinggi sejak menit-menit awal tersebut. Alphonso Davies yang coming from behind, datang dari belakang, menyambut umpan Buchanan, dengan mudahnya menanduk bola dan masuk ke gawang Kroasia sehingga membuat mereka unggul di menit kedua dengan skor 1-0. Namun Kroasia dengan predikat tim mapan di Eropa maupun dunia, bahkan finalis 4 tahun lalu, tetap tenang walaupun sudah tertinggal 0-1. Mereka tetap bermain konsisten dan hasilnya mereka dapati bahkan 4 gol. Mereka bisa membalikan keadaan untuk unggul lewat 2 gol penyerang tengah Kramaric dan 1 gol Livaya dan 1 gol lagi oleh pemain cadangan yang baru turun di babak kedua, yaitu Mayer. Dengan kemenangan mutlak ini, Kroasia sepertinya akan memulai lagi atau mengulangi prestasi 4 tahun lalu ketika mereka tampil dengan konsisten sejak di babak penyisihan dan di luar dugaan dan di luar perhitungan tim-tim lainnya, sehingga mereka dengan mulus bisa menaklukkan satu persatu lawan-lawan mereka. Dan kita pindah ke grup H yang akan memainkan pertandingan pada Senin ini bahkan Selasa dini hari, di mana Korea Selatan akan menghadapi Ghana, dan kemudian pada pertandingan Selasa dini hari Portugal akan bertarung ketat melawan Uruguay. Keempat tim ini masih berpeluang. Andaikan nanti Ghana bisa mengatasi Korea Selatan, maka kekalahan mereka 2-3 dari Portugal bukanlah kiamat bagi Ghana, karena di pertandingan terakhir mereka bisa saja memukul Uruguay untuk lolos. Tetapi melihat penampilan Korea Selatan yang cukup tampil hebat ketika menahan imbang Uruguay 0-0,
maka kedua pertandingan ini, Korea Selatan melawan Ghana maupun Portugal melawan Uruguay-nya, hampir dipastikan akan berlangsung ketat. Dan peluang masing-masing tim untuk memenangi pertandingan masih tetap terbuka. Dan di pertandingan Portugal-Uruguay, kalau Portugal masih tampil seperti memukul Ghana dengan skor tipis 3-2, maka mereka harus hati-hati, karena lawan mereka kali ini adalah Uruguay yang adalah tim yang sering mengejutkan tim-tim mapan dalam pertandingan-pertandingan besar. Dan kita semua berharap tentunya Cristiano Ronaldo akan tampil lebih baik bila dibandingkan ketika melawan Ghana di pertandingan pertama. Juga di kubu Uruguay ada dua penyerang tengah yang cukup terkenal, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Diharapkan juga bisa mencetak gol malam nanti, sehingga membuat pertandingan Uruguay dan Korea dan Portugal akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik dalam Piala Dunia kali ini. Dan ingat, bola itu bulat. Ikuti terus analisis Bung Yes yang tajam, cepat, dan akurat hanya di Rai Soccer TV. Giring terus!